Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vila Dwi Anggriani dan teman sebelah Saya Mutiara Salsabila. Saya Delvina Waliafi. Saya Monika Silaban. Kami dari kelompok 4. Salam Hai. kenal semuanya. Salam kenal. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik daun lanjutan. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu sebagai moderator, yaitu saya Delvina Waliafi. Selanjutnya, teman saya Vila Dwi Anggraini, Monika Febriona Silaban, dan Mutiara Ratu Salsabila. Oke, yang pertama mengenai daging daun atau intervenium yang akan dibacakan oleh saudara Monika kepada saudara Monika. Daging daun atau intervenium. Daging daun adalah bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang dan urat-urat daun. Bagian ini disusun oleh jaringan epidermis dan mesofil. Mesofil yang terdiri atas jaringan parenkim, selain berfungsi sebagai tempat fotosintesis, juga berfungsi sebagai tempat menyimpan air, maupun tempat menyimpan cadangan makanan. Daging daun dapat dibedakan berdasarkan tebal tipisnya helaian. Berikut jenis daging daun berdasarkan tebal tipisnya daging daun. Yang pertama tipis seperti selaput, contohnya paku selaput. Yang kedua seperti kertas, contohnya pisang. Yang ketiga tipis lunak, contohnya selada air. Yang keempat seperti kulit, contohnya nyamplung. Yang kelima seperti perkamen, contohnya kelapa. Yang keenam berdaging, contohnya lidah buaya. Permukaan daun. Umumnya, warna daun pada sisi atas dan bawah jelas berbeda. Biasanya sisi atas tampak lebih hijau, licin, atau mengkilat jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Perbedaan warna ini disebabkan karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada di lapisan bawah. Dari hal tersebut, keadaan permukaan daun dibedakan atas. Yang pertama, licin atau mengkilap. Contohnya kopi beringin. Yang kedua, suram, contohnya ketela rambat. Yang ketiga, berselaput lilin, contohnya bagian bawah daun tasbih dan pisang. Yang keempat, gundul, contohnya jambu air. Yang kelima, berbingkul-bingkul, seperti berkeriput tetapi kerutannya lebih besar, contohnya daun air mata pengantin. Yang keenam, kasap, contohnya pada daun jati. Yang ketujuh, berkerut, contohnya daun jarong. Delapan, berambut. Adapun macam-macam dari daun berambut yaitu yang pertama berbulu. Jika bulunya halus dan jarang-jarang, contohnya pada daun tembakau. Yang kedua, berbulu halus dan rapat. Berbulu jika diraba terasa seperti laken atau beludru, contohnya karsen. Yang ketiga, berbulu kasar atau hirsutus. Bulu kaku dan jika diraba terasa kasar, contohnya daun gadung. Yang keempat, berambut bintang. Dia berambut bercabang. Yang kelima, berambut duri. Rambutnya berambut amat kaku dan tegar. Yang keenam, berambut bulu. Rambut seperti bulu, yakni rambut yang masing-masing berambut lagi. Yang kemudian, berambut empuk. Rambut pendek, lunak, merapat pada permukaan. Berikutnya, berambut sutera. Rambut tegak, rapat, lurus, lunak, dan mengkilap. Berikutnya, berambut wol, panjang, keriting, tidak beratur. Berikutnya, berambut seperti field. Jika rambut kacau yang tidak teratur, namun padat membentuk suatu lapisan padat. Berikutnya, berambut seperti sikat dan merapat. Jika rambut kaku dan merapat ke permukaan. Setelah pembacaan materi selanjutnya oleh saudara Vila mengenai sendi daun atau pulvinus. Oke, yang selanjutnya adalah J, sendi daun atau pulvinus. Sendi daun adalah bagian tangkai daun atau tangkai anak daun yang membengkak, baik pada monokotil dan dikotil. Berfungsi sebagai engsel yang memungkinkan gerakan bola-bali antara bagian daun tersebut. Engsel tersebut
disebut sendi daun atau pulvinus yang biasa juga ditemukan antara tangkai dan helaian daun dan helaian anak daun. Sendi absisi adalah bagian daun yang lemah di mana daun atau anak daun atau sebagian tangkai daun atau rakis akhirnya akan patah. Biasanya sisi sendi absisi biasa dikenali dengan adanya cekungan yang melingkar di sekeliling tempat bekas daun. Sendi absisi seringkali membengkak, menandai bagian yang akan patah atau berabsisi. Daun penumpu atau stipula. Daun penumpu merupakan lembaran serupa daun kecil atau tonjolan yang akan tumbuh ketika kuncup masih kecil. Dapat segera tanggal atau tetap tinggal lebih lama. Macam-macam stipula ini ada 5. Yang pertama adalah stipula liberae atau daun penumpu bebas. Daun penumpu ini bebas terletak di kanan kiri pangkal daun. Yang kedua ada stipula adnate. Daun penumpu ini melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun. Yang ketiga ada stipula axillaris atau stipula interpetiolaris. Daun penumpu berlekat menjadi satu di dalam ketiak daun. Yang keempat ada stipula petiolo opposita atau stipula antidroma. Daun penumpu berlekatan menjadi satu dan berhadapan dengan tangkai daun. Biasanya agak lebar sehingga melingkari batang. Yang kelima ada stipula interpetiolaris. 2 stipula yang berlekatan terletak di antara 2 tangkai daun. Biasanya terdapat pada daun yang duduk berhadapan pada satu buku. Yang keempat, ada daun majemuk. Daun majemuk ini yang pertama ada konsep daun majemuk. Daun tunggal merupakan daun yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun. Daun majemuk merupakan daun yang dalam satu tangkai daun terdapat lebih dari satu helaian daun. Bagian-bagian daun majemuk ada 4. Yang pertama, ibu tangkai daun atau petiolus communis, tempat melekatnya anak daun. Yang kedua ada tangkai anak daun, petiolus, cabang-cabang ibu tangkai daun yang mendukung anak daun. Yang ketiga ada anak daun atau foliolum, yaitu helaian daun sesungguhnya. Yang keempat ada upih daun, bagian di bawah ibu tangkai daun biasanya memeluk batang seperti pada pinang. B. Tipe-tipe daun majemuk. Yang pertama, daun majemuk menyirip atau pinnatus. Daun majemuk menyirip yaitu daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kiri kanan ibu tulang daun. Macam-macam dari daun majemuk menyirip ini, yang pertama daun majemuk menyirip beranak daun 1 atau unifoliolatus. Yang kedua daun majemuk menyirip genap atau abrupte pinnatus. Yang ketiga daun majemuk menyirip gasal atau ganjil yaitu impari pinnatus. Yang kedua dari daun majemuk ini yaitu daun majemuk menjari atau palmatus atau digitatus. Daun majemuk menjari yaitu semua anak daunnya tersusun memencar pada ujung ibu tangkai, seperti letaknya jari-jari pada tangan. Macam-macam dari daun majemuk menjari ini ada 4. Yang pertama beranak daun 2 atau bifoliolatus, yang kedua beranak daun 3, trifoliolatus, yang ketiga beranak daun 5, quinquefoliolatus, yang keempat beranak daun 7 atau septemfoliolatus. Yang ketiga ada daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Daun majemuk bangun kaki mempunyai susunan seperti pada daun majemuk menjari, tetapi 2 anak daun yang paling tepi tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun di sampingnya. Contohnya pada daun tumbuhan familia Araceae yaitu Aracema filiforme. Yang keempat, ada daun majemuk campuran atau digitato pinnatus. Daun majemuk campuran yaitu suatu daun majemuk yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai memencar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai. Pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Jadi terdapat campuran antara susunan menjari dan susunan. Contoh daun si kejut atau daun putri malu, yaitu nama latinnya Mimosa pudica L. Selanjutnya mengenai filotaksis daun yang akan dibacakan oleh saudara Mutiara Ratsalsabila. Pada saudara dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman kelompok saya. Yang selanjutnya yaitu filotaksis daun. Filotaksis atau tata letak daun adalah aturan tata letak daun pada batang. Pada batang dewasa, daun tampak tersusun dalam pola tertentu dan berulang-ulang. Susunan daun dari suatu tumbuhan biasanya bersifat konstan. Susunan daun pada batang biasanya turut ditentukan oleh banyak helai daun yang terbentuk
dalam suatu nodus atau buku. Untuk itu, daun dapat dibentuk secara tunggal bila ada satu helai daun pada helai setiap buku. Berpasangan bila ada 2 helai daun pada setiap buku, atau dalam karangan bila terdapat 3 helai daun atau lebih pada setiap buku. Daun-daun mempunyai susunan demikian, disebut suatu roset atau rosula. Roset ada 2 macam. Yang pertama, roset akar, yaitu jika batang amat pendek sehingga semua daun berjejal-jejal di atas tanah. Contohnya pada lobak atau Rapanus sativus L dan tapak liman, Elephantopus caber L. Kemudian ada roset batang. Jika daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang, contohnya pada pohon kelapa yaitu Cocos nucifera L dan bermacam-macam palma lainnya. Pada cabang-cabang yang mendatar atau serong ke atas, daun-daun dengan tata letak tersebar dapat teratur sedemikian rupa pada suatu bidang datar dan membentuk suatu pola seperti mosaik atau pola karpet. Susunan daun yang demikian itu disebut mosaik daun. Bila hanya satu helai daun pada setiap nodus atau buku, maka duduk daun dapat dibedakan atas yang pertama monostika atau monostikos bila seluruh daun tampak berada pada satu sisi batang. Jika dilihat dari atas, duduk daun seperti ini jarang ditemukan. Bila ada, seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan ruas atau internode yang asimetris di antara 2 daun yang berurutan, sehingga daun tampak tersusun membentuk putaran heliks yang dangkal. Duduk daun seperti ini disebut sebagai spiromonostik atau spiromonostikos. Yang kedua yaitu distika atau distikos, yaitu daun tampak berada dalam 2 deret jika dilihat dari atas. Biasanya, sudut yang terbentuk di antara 2 deret daun tersebut 180 derajat. Bila kedua deretan tersebut berputar ke arah yang sama, masing-masing dengan sudut putar yang sama, maka duduk daun menjadi spirodistika. Yang ketiga yaitu tristika atau tristikos, yaitu bila daun-daun berada dalam 3 deret, bila dilihat dari atas dengan sudut di antara deret satu dengan berikutnya adalah 120 derajat pada tumbuhan dengan duduk daun seperti ini. Batangnya dapat mengalami perputaran sehingga duduk daun menjadi spirotristika. Yang keempat yaitu spiral, yaitu bila dilihat dari atas, daun-daun berada pada lebih dari 3 deret, misalnya 5 atau 8 deret. Pada beberapa tumbuhan, duduk daun tidak persis mengikuti pola spiral sebagai akibat panjang ruas yang berbeda-beda atau sebagai akibat adanya perubahan selama masa pertumbuhan batang. Duduk daun seperti ini disebut roset. Selanjutnya, materi daun terspesialisasi oleh saya sendiri. Daun terspesialisasi adalah daun yang mempunyai bentuk khusus sehubung dengan fungsinya, antara lain yang pertama, tendri daun. Pada daun seperti ini, seluruh bagian daun bermodifikasi menjadi tendril, seperti pada kapri liar atau Lathyrus abhaka. Yang kedua, tendri anak daun. Ketika anak bermodifikasi menjadi tendri seperti pada Pisum sativum atau kapri, Lathyrus adoratus atau kapri manis. Yang ketiga, duri daun. Duri atau beberapa bagian anak daun termodifikasi menjadi duri seperti pada Asparagus poputia, aloe, argemoni. Yang keempat, sisik daun. Pada daun seperti ini, daun menjadi tipis, kering, dan membentuk sebuah membran yang memiliki struktur seperti kertas dan berfungsi melindungi tunas seperti pada ficus, tamarik, rukos, dan casuarina. Yang kelima, kantong daun atau leaf pitcher. Daun dari berbagai tanaman bermodifikasi menjadi kantung seperti ditemukan pada Nepenthes dan Dischidia. Yang keenam, daun bola atau leaf leader. Pada berbagai tanaman, daun termodifikasi menjadi ruang seperti bola atau blender
leather seperti pada Utricularia. Yang ketujuh, kait daun atau leaf hooks. Pada berbagai tanaman, ujung anak daun termodifikasi menjadi kait atau hooks yang membentuk tanaman untuk memanjat seperti Argemone, Oputia, aloe, ekor kucing atau Bignonia giscati. Yang ke-8, Phyllodes. Pada daun seperti ini, tangkai daun menjadi pipih dan fungsinya seperti daun. Contohnya seperti pada tanaman Australia Acacia. Ke-9, daun berdaging atau fleshy leaves pada bawang merah atau Allium cepa dan bawang putih Allium sativum ditemukan daun berdaging yang berfungsi untuk menyimpan zat makanan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok daun lanjutan yang keempat ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya sebagai moderator mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.